Biasa kan 1-2 oknum Ya, tuh. sekarang 3-2. 3-2. Dibalik ya. Oknum. Kenapa? Oknum 32. Eta masa markasnya meureun? Iya, jangan-jangan teh petinggi-petingginya bersekongkol untuk menindak sih. Untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi mereka ya, tentunya. Siapa ya dulu yang pernah bilang ya? Gus Dur ya? Polisi yang jujur itu Cuman ada Cuman ada 2. Cuman ada 3 ya. cuma ada 2 Polisi tidur sama polisi hugeng. Sisanya berarti itu Gus Dur yang bilang ya, Bukan kita. bukan kita. Gus Kalau Dur, mau ya ya salahkan gugat aja Gus Dur ya, ya. bilang aja sama ke Gus Dur aja. Iya. Ini mah kita cuman apa ya? Kita cuman menganalisa lah. Gus Dur bilang gitu, yang jujur itu polisi itu cuman polisi tidur sama polisi hugeng, sisanya ya berarti Ding, goblok ya. Itu pedes pisan loh itu. Polisi tidur. polisi tidur. Polisi tidur tuh jalan, sebuah lekukan jalan, benjolan yang diinjek, digeleng orang Iya, aja bisa jadi seolah-olah lebih jujur, mulia. lebih tinggi ya derajatnya. Dia menyamakan dia persamaannya aja tuh udah nggak fair aja, makhluk hidup disamakan dengan benda mati sok. Ya itu kan dia pakai majas apa yang bikin benda mati soal benda hidup kan. Personifikasi itu mah. Itu itu apa ya? sarkas juga. Sarkasnya teh pas yang itu tadi, pas yang diinjek-injek aja lebih mulia. Karena dia berfungsi sebagai menjalankan tugasnya. Polisi tidur itu berfungsi loh. Dia kan apa? Memperlambat Speed bump kan? Speed bump. Speed bump berarti kan memperlambatkan laju kendaraan. Dia berfungsi sebagai tugasnya. Berarti yang lain? Takut. Berarti polisi yang lain? Berarti dari zaman polisi itu ya? Polisi hugeng teh jujur. Tahun berapa itu dia? Polisi hugeng nggak tahu ya orang. Zaman Soeharto. Polisi Hoegeng pasti ya nulisnya. Zaman Soeharto kalau nggak salah. Hoegeng Iman Santoso, kelahiran 14 Oktober 1921, Pekalongan. Buset. Jabatan Kepala Kepolisian Negara dari tahun 68 sampai 71. Polri berarti? Iya. Kapolri. Pernah jadi Kapolri 2 tahun. 68, 69, 70, 71, 3 tahun. Wow. Kenapa bisa seorang Gus Dur gitu bilang itu? Itu menarik sih. Dan kenapa Mau dijawab? kenapa seorang slang bisa membuat lirik ini? Seorang slang itu ya? Sebuah band slang bisa membuat lirik Lagu yang ngeri sih, orang mah ngedenger. kontroversi loh. Orang mah ngeri bacanya aja asli. Iya. Terus dia teh kan resah sebetulnya sebetulnya kan tentang keresahan dia sebetulnya. Tapi dia berani menuangkan keresahannya itu dengan bahasa yang sebenarnya tidak intimidatif, tapi kalau orang ada di pihak si aktor intelektual yang dimaksud sangat terintimidasi, orang sangat akan marah orang sama slang gitu. Anjing ini. Karena bisa dibilang penggiringan opini gitu. Mana itu menggiring opini rakyat menjadi kesini. Padahal menurut slang mana yang sudah menunggangi kita, ya kan? Menurut slang kan gitu. Terus slang itu sampai bilang astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, sampai istighfar aja. Mana Allahu Akbarmu ya tadi apa? Ada yang... Kemana? Bukan kemana perginya Allahu Akbar gitu. Bukan kemana Allahu Akbar. Kemana keramah tamahan bangsaku. Iya ya. Sekarang juga kan kasusnya kemana gitu keramah tamahan, katanya polisi yang mengayomi. Saya agak tapi saya pengen udahan. Ya. Gimana Ya, si Dimasku ini membawa. Tapi kalau ngomongin ke si liriknya ini, kembali ke liriknya ya emang keren sih. Keren ya? Kurang memuji sih. Ini apa masuknya kayak lagu, saya kirain ini lagu Iwan Fals gitu kan, liriknya kayak gitu kan. Tapi emang slang juga dia emang di situ. Dulu ya. memang mainannya emang di situ juga. Mainannya emang sempat di situ, cuman emang dia mah arahnya rockstar kan, kritisi Nyeleneh sosial gitu ya. Kritisi, iya bisa ke cinta pun mengkritik cinta kan sebenarnya mereka dia tuh.
mengkritik pasangan. Kritikus lah ya. Iya. Terus paling yang romantisnya apa sok yang manis. Terlalu manis. Untuk dilupakan ya. Ku tak bisa jauh. Iya, itu yang romantisnya. Ada sisi romansnya, emang ada sisi romansnya kalau slang. Haruskah aku lakukan apa ini memang perlu? Harus aku lakukan karena ini memang perlu. Apa yang harus dilakukan untuk melawan? Kalau Maneh bergerak tuh hasilnya apa dan apa usaha yang bisa Maneh lakukan gitu. Sementara mereka bersekongkol gitu. Mereka tuh bersekongkol mau ngapain kita sok aja. Untuk membunuh gitu. Ya, orang-orang yang ada di bidang hukumnya aja kayak gitu bersekongkol gitu kan untuk melakukan kejahatan itu gitu kan. Iya. Anggaplah kejahatan lah ya. Terus kita harus gimana gitu? Iya. Maneh kalau ada suatu kejahatan Maneh lapor ke polisi misalnya. Ya. Nah ini Propam itu kan polisinya polisi. Jadi kalau polisi ada masalah, lapor ke Propam. Nah si Propamnya bikin masalah. Kadif Propam kan, Brigadir SS tuh. Kadif Propam, kepala divisi Propam. Polisinya polisi bro. Polisi kalau ada masalah lapor ke Propam. Nah ini Propam guys pangluhur nih kemana deh ya? Masalah. PM bukan? Oh PM mah polisi militer ya beda. Nah mereka bersekongkol jadinya. Harus lapor ke presiden kali ya. Nah makanya yang menyelesaikan kan presiden, DPR sekarang kan. Ada rapat dengan DPR kan. Si Kapolri dengan DPR, presiden udah menginstruksikan karena wah ini mah udah parah banget lah dan si citra polisi yang emang gak baik-baik amat di mata masyarakat kan citra polisi ya kita nggak bisa memungkir ya. Walaupun udah banyak upaya kayak acara 86, acara siapa sih AKP Ambarita tuh acara apa di YouTube gitu. Walaupun banyak acara kayak gitu yang untuk memulihkan citra polisi yang bikin polisi dipercaya lagi, tetap aja kalau menurut orang masyarakat masih banyak yang menganggap polisi itu buruk. Enggak sih kalau orang. Aneh aja itu. Ya kalau orang pribadi ya sangat-sangat banyak kalau kata orang. Orang melihat sendiri dengan terutama ketika nonton Persib ya ke stadion ada oknum polisi, ini mah bisa disebut oknum ya ini. Cuman 1-2 yang tiketnya nggak disobek terus dijual lagi. Oh. Itu seriusan? Itu ada yang ngerekam loh, sempat ada yang ngerekam loh. Jadi ada bukti jadi ya? Bisa dipertanggungjawabkan kalau orang ngomong. Tapi orang nggak punya buktinya sih sekarang. Cuman ini memang pernah kejadian. Cuman mungkin udah enggak kali ya di GBLA sekarang. Cuman pernah kejadian di sejarah serupa. Cuman walaupun orang cuman lihat sekali, stigma orang teh akan negatif selamanya. Iya. Udah masih negatif. Ditambah kasus ini. Gitu. Terus ada yang pernah dengar ini nggak damai sama polisi? Itu banyak pisan loh komika-komika yang kita damai sama polisi, ngebahas maksudnya teh ditilang damai gitu. Lagu Iwan Fals juga ada tuh tawar menawar harga pas tancap gas. Itu kan udah umum bro, bisa damai sama polisi tuh di jalan. Berarti kan udah umum banget tuh. Mungkin sekarang udah nggak bisa, tapi stigmanya masih negatif. Ditambah kasus jepret ini gimana ini bakal buruk pisan gitu. Citranya ya. Bakal buruk pisan citranya. Kehilangan kepercayaan publik pasti. Sebuah institusi loh, sebuah institusi negara milik negara. Yang harusnya menjaga hukum ya. Malah melanggar hukum itu sendiri kan jadi bingung makanya. Padahal satu sebenarnya. Atau satu kelompok lah ibaratnya. Polisi kan banyak. Yang kita tahu melanggar kan sekarang satu kelompok. Yang 32 tadi. Masalahnya 32-nya Jenderal Hungkul. Nah, tapi kan kalau di nggak tahu ya, mungkin kalau di yang kayak gitu kan ada pangkat-pangkatnya kan bawahan kan jadi ngikut. Ya si Barat yang pertama aja si yang itu kan juga nggak akan tiba-tiba nembak kalau nggak ada perintah. Iya, karena dia tuh kan gimana atasan. Terus mana setuju dengan doktrin itu? Apa? Jadi doktrin militer itu harus satu komando kan, satu komando bahwa atasan ngomong apa ya harus dilakukan. Jadi kalau setuju. Karena biar tertib ya. Karena gini,
ini idealnya ya, ngomongin idealnya ya, Maneh punya atasan. Otomatis atasan Maneh itu lebih berpengalaman. Seharusnya lebih bijaksana, lebih bisa memutuskan yang terbaik. Betul. Tidak mungkin atasan itu memberikan arahan kepada bawahan yang akan mencelakai atau menyebabkan suatu yang negatif. Tidak mungkin, kata tidak mungkin ya, Teh. Iya, idealnya kan ngomongnya. Oh iya. Di dunia yang ideal seharusnya seperti itu. Orang mah setuju, iya betul juga. Itu orang menyetujui yang mana, terus orang setuju karena memang untuk tertib untuk, kan mereka butuh tertib ya. TNI Polri itu butuh tertib untuk, kebayang nggak mana kalau misalkan lagi perang TNI mahiwal kayak gini. Kabur kan nggak jadi gimana ya, harus ada strategi yang diterapkan. Iya, jadi semua satu komando, semua satu arahan, kayak main bola juga. Iya kan, kayak misalnya main bola nih, ada pemain satu aja mahiwal, yang merasa bintang gitu ya, mahiwal, kan nggak bisa. Nggak bisa. Karena manajer itu yang akan disalahkan manajer. Oleh klub ya pasti ya, oleh fans. Jadi manajer itu pasti idealnya kan, manajer itu yang udah license, terus experience. Dia tuh bisa membaca lapangan, dia tuh sudah memahami strategi musuh. Ya. Apa yang dikata ibarat mah menurut pemainnya, ini mah strateginya salah, nggak bisa. I'm the boss gitu kan. Iya. Kamu harus mengikuti strategi saya. Iya, tapi sianya kadang ada manajer yang belum mampu mengangkat timnya. Dan ada manajer yang menyuruh timnya untuk melukai lawannya, misalkan kayak gitu. Mencederai. Dan itu tidak sportif. Itu tidak sportif gitu. Tidak sportif berarti mengurangi nilai daripada sportivitas. Ya, daripada olahraga itu sendiri. Betul. Kan di SM juga ada hard tackling. Disuruh main keras. Gitu. Cuma kan hard tackling ke bola lebih agresif atau hard tackling nyuruh nyerang kaki, nah itu beda gitu kan. Nah, ini kasus FS ini kan dia bukan mengarahkan anak buahnya ke yang baik, malah menyuruh anak buahnya mati kan. Gimana coba? Berarti kan bukan manajer yang ideal lah kalau AFS ini sebetulnya. Sialnya sering kecelek gitu. Ya, berarti kurang bijak lah Pak AFS ini. Tapi lirik lagunya lirik bagus lagunya ya, Pak Dimas ya. Pak Dimas luar biasa sekali. Terima kasih atas saran lagunya ya. Sugesti. Terima kasih atas sugesti. Suggest lagunya, makasih. Rekomen lagunya. Rekomendasi. Ternyata memang keresahan slang masih relate sampai saat ini. Nggak tahu sampai kapan. Semoga secepatnya tidak relate lagi. Ya, semoga tidak relate lagi. Dan untuk Ibu Desia, keong racun. Mungkin itu pengalaman pribadi Anda bersama seseorang, saya tidak tahu. Ya, yang pasti ini kurang relate dengan masalah yang kami inginkan. Tolong, Pak. Oke, buat teman-teman semuanya yang punya lagu yang punya keong racun, yang punya lagu yang kira-kira bukan punya lagu, punya rekomendasi kira-kira kayaknya yang relate tuh bukan dua lagu ini deh, tapi apa gitu ya, untuk menggambarkan si Brigadir J dan FS ini. Tapi kita berdoa ya yang terbaik lah ya, jangan ya, Tuhan berdoa pasti sesuatu yang baik lah. Ya, maksudnya orang berdoa jangan berlarut-larut dan jangan ada kecurangan lagi gitu. Jangan ada yang ditutupi ya. Jangan ada yang ditutupi, terus jangan ada yang udah aja biar kan udah kagok basuh. Ya, nyelam aja sekalian, udah bongkar aja semua. Rakyat juga udah berpandangannya udah negatif kok gitu ya. Mungkin ya. Terus jangan sampai ada yang nggak masuk akal kayak hukuman dari 8 tahun jadi 4 tahun karena kinerjanya baik selama menjabat jadi menteri. Kalau kinerjanya baik, dia tidak akan melakukan itu. Tuh, kan maksudnya teh, ya maksud orang terbaik teh gitu, maksud orang. Yang baik teh benar-benar keputusannya teh baik gitu. Jangan sampai ada yang nggak masuk akal satupun. Bukan membodohi sih kata kalau saya sih. Jangan menyinggung rakyat dengan menganggap bahwa rakyat itu bisa dibohongi. Itu sih. Ya, betul. Itu aja ya, itu kan menurut kami. Kami mohon maaf dari sekarang lagi. Saya disensor. Saya bukan siapa-siapa. Saya mohon maaf lagi. Saya cuma nimbrung aja di sini, saya nggak tahu apa-apa.
Saya nggak tahu apa-apa. Tukang bakso tuh. Kalau menurut kalian gimana?